Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak-bapak dan Ibu Kaprodi, para dosen, ibu-ibu tendik, bapak-bapak tendik, para undangan yang berbahagia, teristimewa, para mahasiswa yang pada hari ini mengakhiri bangku kuliah Fakultas Syariah, berpindah ke bangku kuliah yang lain, bukan menghilangkan bangku kuliah. Saya kira itu tidak cocok lagi sekarang ini. Saya kira tidak ada lah orasi yang ilmiah sekali. Ya. Orasi ilmiah banyak sekali di Google. Saya akan memberi beberapa catatan yang menurut saya penting. Ya. Ya. Mungkin juga catatan-catatan itu sangat subjektif, tapi itu saya kira menjadi pengalaman bagi siapapun yang bisa memanfaatkan pengalaman itu. Saya sudah pensiun, 1 tahun lebih sudah pensiun, tapi masih keluar masuk Fakultas Syariah. Banyak sekali orang yang bertanya, kok Bapak masih datang ke Fakultas Syariah? Ya, saya mau datang ke mana kalau tidak ke Fakultas Syariah? Tidak ada tempat lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin membalas jasa. Dulu waktu saya memimpin Fakultas Syariah, banyak sekali dosen. Pada waktu itu ada juga guru-guru saya, ya, membantu saya sukses di Fakultas Syariah. Kalau saya habis masa jabatan lalu meninggalkan Fakultas Syariah, saya termasuk orang yang tidak tahu balas jasa. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa saya di Fakultas Syariah, satu-satunya saya ingin membalas jasa. Ya. 17-18 semester saya memimpin Fakultas Syariah. 17 semester ikut memberikan ijazah. 1 trimester terakhir saya wakili sama Profesor Syahrizal. Jadi kalau hadir di wisuda itu 17 kali pakai kalung. Ya. Kali yang terakhir diwakili oleh Profesor Syahrizal. Jadi belum lagi banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan pada saat saya menjadi, pada waktu itu ada istilah wakil dekan, ada juga istilah pembantu dekan selama 7 tahun, ya. Karena pada waktu itu ada periodenya 3 tahun, ada periodenya 4 tahun. Sebelum menjabat dekan, rumusnya seperti itu. Belum lagi saya di akademik. Semua banyak sekali saya terima bantuan. Oleh sebab itu hari ini tak usah ditanya kenapa saya di Fakultas Syariah. Ya, tujuannya adalah untuk membalas jasa. Tidak ada gaji di Fakultas Syariah, nanti jangan ditanya, Pak Siddiq ini bayar gaji berapa untuk Pak Amin? Tidak ada. Gaji saya di pensiun. Kemudian ditambah lagi gaji sekarang saya di Universitas Muhammadiyah, Fakultas Hukum. Jadi di sana gaji saya sekarang. Ya. Mungkin ya itulah tadi karena macam-macam lah. Mungkin juga Allah memberi kemudahan bagi saya karena
Kenapa? Karena saya sudah membantu orang dan orang sudah membantu saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda ini sudah selesai, ya, selesai dengan IPK macam-macam lah, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, mulai yang tercepat sampai yang apa namanya, kurang cepat. ya kurang cepat mungkin tidak menjadi ukuran sebetulnya itu. Ya, jangan pula nanti yang 13 semester lalu waktu pulang nanti lemas begitu, tidak bersemangat lagi. Ya, jadi apa, mau 13 semester, mau 7 semester, nah, itu adalah pengalaman, ya, pengalaman kita dalam menimba ilmu. Ya, mungkin bisa saja orang yang lama selesai, dia sukses di tempat lain, bisa saja seperti itu. Tapi yang penting mau dipesankan bahwa Anda harus terus melanjutkan. Ya, tidak mungkin lagi menunggu apa? Ya. Dulu waktu saya nih, ya, contoh saya, waktu saya dulu taman, saya dicari-cari dulu, disuruh kerja. Ya. Profesor Rusdi cari saya di rumah, suruh ikut testing menjadi dosen. Sekarang kan kita cari-cari di mana ada tempat kerja. Dulu dicari orang, sekarang kita harus mencari. Dan mungkin dulu bodoh-bodoh dikit, boleh lah. Sekarang kan tidak boleh bodoh-bodoh lagi. Ya. Jadi zaman-zaman seperti sekarang ini memerlukan energi kita yang berlipat ganda untuk membangun masa depan diri kita. Sekarang di dunia bisa saja orang menyebut karena akibat dari pandemi, saya kira juga rotasi perputaran kehidupan umat manusia di dunia memang harus dijalaninya seperti ini. Disruption di dalam berbagai macam ilmu pengetahuan telah terjadi. Kata orang, tahun 2022 itu pom bensin, bengkel, mobil, kereta itu ditutup. Tidak ada lagi. Karena 2022 semua kendaraan itu pakai tenaga listrik. Itu di bidang teknologi seperti itu. Di bidang ilmu sosial, saya kira juga walaupun tidak begitu menonjol hari ini, tidak begitu menonjol kan? Apakah ilmu hukum sekarang telah terjadi perubahan? Tidak menonjol, karena tidak ada tokoh-tokoh yang memberi informasi. Anda sekarang berada pada ranah ilmu hukum. Sudah berapa kali disruption dalam bidang ilmu hukum, ilmu sosial, katakanlah, kalau mau dikhususkan ilmu hukum itu sudah berapa kali? Tidak ada pengumuman apapun. Tidak ada pengumuman apapun, sehingga sistem pembelajaran pun tidak terjadi perubahan. Pada saat kita kemarin tidak bisa masuk kelas, ya kan, berlomba-lombalah kita memberi informasi kepada mahasiswa. Tidak lagi seperti model dulu, tapi model sekarang. Apa yang terjadi? Ya, mungkin yang ikut kuliah hanya 2 orang dari 35 orang. Yang lain pasang foto saja. Ya kan? Ini keuntungannya apa? Pasang foto. Ya. Kalau dibandingkan dengan tadi disruption di bidang teknologi, bagaimana ya kita kalau seperti ini? Ya, ini kira-kira lah seperti itu. Ya. Belum lagi dosennya pun ikut. Ya, ikut serta. Tidak melakukan penyesuaian diri dengan disruption itu. Aku popo yang perah ju, aku lah.
ikirim makalah gom, ya kan? Buat artikel, yes, nah, saya akan buat. Tapi kadangkala masih juga namanya orang lain, bukan nama dia. Ya, ini kejadian-kejadian yang sebetulnya membawa akibat, ya, bagi kita sendiri. Ya, tidak ada cara lain kecuali Anda memang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada hari ini di dunia. Orang rame-rame sekarang menggugat Aceh, ya, karena hukum cambuk. Saya kira tidak ada orang yang bisa menjawab kenapa hukum cambuk. Kenapa hukum cambuk? Karena dalam ayat Al-Quran ada jilid. Cukup seperti itu jawabannya. Ya, saya kira kalau seperti itu tidak perlu ada fakultas syariah, tidak perlu ada kelas. Karena memang seperti itu sudah ada dalam kitab-kitab lama. Apa kajian kita bahwa hukuman cambuk itu penting? Apa kajiannya? Oh, tidak penting Pak hukuman cambuk. Apa kajiannya? Bisa juga, tidak masalah. Ya. Kemarin ada orang yang mengadu umurnya 75 tahun, pakai keteter. Ya. Dia harus masuk penjara pakai keteter. Hukumannya 180 bulan, ya, 15 tahun. Berarti beliau itu meninggal dunia dalam keadaan pasang keteter di rumah penjara, di lapas. Ya. Kajian kemanusiaan bagaimana yang harus dilakukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, memberi informasi kepada pengambil kebijakan untuk membangun hukum masa depan. Ya. Ini saya kira juga penting bagi kita untuk melakukan pengkajian-pengkajian yang sempurna. Kalau sistem pendidikan kita masih seperti dulu, masih seperti saya kuliah dulu, masih seperti kami kuliah dulu, saya kira ini Anda bunuh dirilah. Mau bagaimana? Sekarang di Indonesia saja berapa macam informasi yang terupdate setiap detik, setiap saat. Sementara kita masih berjalan di tempat. Mungkin hari ini belum ada tantangan, belum ada orang yang bertanya, karena kita masih fokus pada keberhasilan teknologi seperti tadi. Tidak ada minyak lalu diganti dengan listrik. Sekarang kalau tidak ada lagi ilmu hukum yang seperti dulu, mau ganti dengan apa? Ilmu hukum seperti dulu tidak laku lagi dalam ilmu pengetahuan, dalam perputaran ilmu pengetahuan. Kita mau ganti dengan apa? Untuk meyakinkan orang bahwa mereka harus taat terhadap hukum. Belum ada di kita, ya kan? Belum ada, saya kira di kita. Saya kira juga bapak-bapak dosen, ibu, ya, judul-judul skripsi pun saya kira harus dipermak secara sempurna. Saya kira ke depan juga judul-judul itu disediakan oleh lab Pak Edi. Disediakan oleh lab dengan sistematika orang mahasiswa ilmu hukum tulis judul ini. Perbandingan mazhab juga seperti itu. Jangan dibiarkan mereka memilih sendiri. Kalau mereka memilih sendiri, fakultas ini tidak bisa dibangun
dengan kerangka ilmu pengetahuan yang pasti. Kita pergi ke luar negeri juga seperti itu. Coba tanya sama orang yang kuliahnya di luar negeri. Disediakan judul, ini judul, you mau? Atau kita buat lamaran, kita akan melakukan penelitian seperti ini, kalau cocok menurut judi prestasi itu ya diterima, tidak cocok, tidak diterima. Nah, itu saya kira agar kita bisa bersinergi untuk membangun masa depan hukum. Jangan ada lagi lah di kita ini judul skripsi talak 3 sekaligus jatuh berapa. Tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Ya, sudah 400 tahun yang lalu itu. Ya. Tidak ada jatuh satu pun. Mau talak 100, 200, 300 ke pengadilan dianggap nol. Tidak perlu lagi fatwa-fatwa ya, untuk mengukur jatuh satu, karena ada fatwa zaman dahulu. Ya, fatwa zaman dahulu sesuai dengan zamannya. Fatwa sekarang bagaimana? Siapa yang bisa membangun pemahaman-pemahaman seperti itu? Tidak ada lain kecuali Anda yang mendapat IPK 3,98. Cari kawan-kawannya lagi untuk membangun pemahaman-pemahaman hukum di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan nanti kehidupan kita sendiri, hukum sendiri, teknologi sendiri, sendiri-sendirilah kita dengan pribadi-pribadi kita sendiri. Tangan lain, kaki lain, makan lain, minum lain. Apakah seperti itu kehidupan kita? Ya. Kan? Oke. Nah, saya kira itu catatan saya. Ya, mudah-mudahanlah ya ada manfaatnya. Mari kita bersinergi membangun, karena nanti saya berkeyakinan sekali iman saya berkata, kalau saya meninggal, itu yang ditanya soal pertanggungjawaban saya terhadap mahasiswa. Tidak lagi banyak pertanyaan yang lain, karena saya memang tidak ada kerja lain. Tidak ditanya bayar zakat berapa kamu sama malaikat. Tidak ada. Saya tidak membajak sawah, tidak tanam sawit. Yang ada mahasiswa. Mungkin malaikat nanti tanya, kamu ajar apa kepada mahasiswa? Jadi oleh sebab itu saya kira yang telah mewakafkan dirinya sebagai guru, jangan main-main. Jangan ala kadar begitu, menabengah dan supun begitu kan. Jadi karena ini kita kan sudah mewakafkan diri kita untuk kepentingan masa depan manusia, yang manusia itu kebetulan dia memilih fakultas syariah dan hukum. Kebetulan dia memilih jurusan-jurusan tertentu, dia sudah mewakafkan, menyerahkan diri kepada kita. Jadi jangan dianggap kecil. Ya, kalau kita menganggap kecil, iman kita di mana? Marah bukanya di mana? Tidak ditanya zakat sawit, tidak ada. Karena memang dosen tidak nanam sawit. Yang ditanya, kamu tulis apa selama ini? Sehingga bisa terjadi pencerahan di dalam masyarakat kita. Terjadi pencerahan, oh menan lago. Oh begitu jugalah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kepada Anda, nih yang mahasiswa tadi, bisa yang IPK-nya tinggi, bisa IPK-nya rendah, jangan hanya berhenti di yudisium atau wisuda pada saat-saat seperti ini. Anda tadi sudah disebut oleh wakil satu, ya kan? Ini hanya terminal kecil,
terminal-terminal besar menunggu Anda terampil ke depan untuk membangun. Berniatlah untuk membangun masyarakat. Niatnya yang paling penting sebagai bagian dari iman kita, membangun umat manusia, menyumbang ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Saya kira itu yang paling penting. Ya, kan yang paling penting untuk Anda masa depan. Saya kira nanti kalau ketemu tahun depan tidak lagi mencawa-cawa di Darussalam. Anda bisa WA kami ini. Saya Pak di Harvard University sedang berhadapan dengan dosen-dosen tingkat dunia. Jangan lagi ketemu sama Hamid Saro. Jangan. Tantangannya bukan lagi di Darussalam, tantangannya di luar sana, membangun masa depan masyarakat, negara, agama, dan Anda sendiri. Saya kira sekali lagi saya mengucapkan selamat bagi Anda, Tuntup Fakultas Syariah, menitip pesan pada Anda untuk orang tua bahwa kami ini dengan tetesan keringat air mata telah menumpahkan semua kemampuan kami untuk mencerdaskan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.